Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Lutfia Ahmad, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas dalam rangka uji kinerja untuk kelas 10 mata pelajaran seni budaya di SMK Negeri 2 Kendal. Selamat menyaksikan. Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan, kata Albert Einstein. Saya seorang guru, saya siap terus belajar dan terus berkarya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat datang kembali di kelas seni budaya bersama saya Elsa Lutfia Ahmad. Kali ini kamu akan belajar tentang seni kriya. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya, Cah? Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat Pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan salah satu anak untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Siap, gerak. Selesai. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Anak-anak, kita harus lebih bisa menghargai waktu dan diri kita untuk mengejar mimpi kita di masa yang akan datang. Terlebih, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri untuk jadi pribadi yang mandiri, yang tidak bergantung dengan orang lain. Siapapun, semuanya sama, mau perempuan atau laki-laki, semuanya harus bisa menentukan masa depannya sendiri. Adakah yang masih ingat materi di minggu lalu? Silakan Erlinda. Materi yang pertama karya seni Dwi Matra dan materi yang kedua gambar dan lukisan. Oke, terima kasih. Ya. Erlinda masih ingat. Semoga yang lain juga masih ingat ya, Cah. Apakah ada yang belum jelas dengan materi minggu lalu, anak-anak? Iya, silakan Dias. Dalam karya seni terdapat nilai murni dan terapan. Apakah lukisan mempunyai nilai terapan? Oke, bagus pertanyaannya. Dalam sebuah karya seni terdapat nilai murni dan terapan. Nilai murni itu merupakan nilai estetis yang terdapat dalam sebuah karya seni. Sedangkan nilai terapan adalah nilai fungsi atau kegunaan dari sebuah karya seni. Jadi kalau lukisan
berarti dia mempunyai nilai murni saja ya Cah, karena tujuannya untuk keindahan saja, untuk dilihat keindahannya saja. Sedangkan fungsi seni terapan biasanya terdapat pada meja ukir, karya poster, kemudian karya yang bersifat 3 dimensi, misalkan vas bunga, dan lain sebagainya. Apakah kamu pernah membuat kerajinan anak-anak? Pernah. Oke. Kira-kira terbuat dari apa saja kerajinan yang pernah kamu buat? Contohnya, botol bekas, oke. Kemudian kayu, ya, kertas, ya, kain, iya. Masih banyak lagi ya anak-anak. Oke, silakan kamu gunakan HP masing-masing untuk scan barcode yang di situ sudah saya buat pertanyaan. Silakan kamu jawab pertanyaannya secara online di aplikasi Mentimeter. Ya, silakan dijawab. Oke, ada yang sudah menjawab. Sebelumnya pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu contoh karya seni kriya yang pernah kamu temui. Oke, teman-temanmu sudah menjawab, ada topeng, wayang, oke bagus pertanyaannya. Anyaman, guci, apa itu? Tanah liat, oh iya benar. Wayang kulit, hiasan lampu, banyak ya Cah? Jadi semua yang sudah kamu sebutkan itu adalah contoh karya seni kriya. Pertemuan kali ini kamu akan belajar tentang kompetensi dasar memahami konsep keindahan dengan indikatornya, menganalisis karakteristik karya seni kriya, dan memilah-milah kreasi hasil karya seni kriya. Tujuan pembelajaran pada KD tersebut yang pertama adalah menganalisis karakteristik karya seni kriya berdasarkan era perkembangannya. Yang kedua, menganalisis karakteristik karya seni kriya berdasarkan bahan utama yang digunakannya, serta memilah-milah karya seni kriya berdasarkan bahan utamanya. Sebelum kita mulai, kita bermain tepuk-tepuk dulu ya Cah, supaya lebih rileks, supaya tidak ngantuk. Kalau move on, kita teriak hore, berarti Belsa nanti ngomongnya sudah dan belum ya, sudah belum gitu ya. Kalau yang sudah nanti kita bilang hore, yang belum nanti kita tepuk tangan gitu. Coba ya, sudah, belum, oke, itu ya, belum, sudah, belum sudah, barunya sudah belum sudah, sudah belum, Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kamu menyaksikan video yang akan saya putar sekarang. Hello everyone, welcome to my class. Timbul Haryono menjelaskan, definisinya merupakan salah satu cabang seni yang lebih ditekankan pada keterampilan tangan di Indonesia. Sejarah perkembangan seni kriya terbagi atas 4 tahap. Yang pertama, seni kriya zaman klasik. Seni kriya zaman klasik, karya seni di masa lalu
Yang pertama ada kriya kayu. Berarti bahan utamanya kayu ya, Cah? Di situ ada contohnya tuh, topeng, patung dan lain sebagainya. Patung kayu dan lain sebagainya. Yang pertama ada kriya kayu. Kriya kayu. Karya berikutnya adalah kriya tekstil. Seperti namanya, kriya tekstil menggunakan kain yang dibuat dari serat sebagai bahan utama. Setelah melihat video tadi, kamu akan berdiskusi dengan teman-teman. Silahkan kamu membentuk kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang untuk berdiskusi tentang karya seni kriya berdasarkan bahan yang dibuatnya. Kelompok 1 silahkan duduk berkelompok di sebelah kiri saya, kelompok 2 di sebelahnya, kelompok 3 dan kelompok 4. Anak-anak silakan buka aplikasi Moodle untuk mendownload LKPD yang sudah saya upload ke Moodle. Setelah itu kamu lihat karya apa saja yang akan kamu diskusikan. Kelompok 1 akan membahas tentang karya seni topeng, kelompok 2 akan membahas tentang origami, kelompok 3 membahas guci, dan kelompok 4 karya kriya batik. Diskusi kali ini silahkan kamu mengamati salah satu jenis karya kriya berdasarkan bahan yang digunakannya, kemudian kamu diskusikan dengan teman-teman sekelompok, kamu buat dalam bentuk poster digital untuk dipresentasikan di depan kelas. Silahkan mulai membuat. Sudah siap anak-anak? Siap. Oke, mari kita mulai diskusinya. Silakan untuk mempersiapkan diri dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang mewakili? Oh ya, Febri. Silakan, Feb. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang mau maju ke sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Febri. Ya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan cara membuat topeng kayu. Yang pertama, alat dan bahan. 1. Gergaji potong. Yang kedua, kapak. Yang ketiga, bor. Yang keempat, lem kayu. Yang kelima, amplas. Dan yang terakhir, kuas. Langkah-langkahnya, yang pertama, potong kayu menggunakan gergaji. Yang kedua, buang bagian yang tidak digunakan dengan kapak. Yang ketiga, ukir pola dasar untuk membentuk mata, hidung, mulut, dan motif tambahan. Yang keempat, haluskan kayu menggunakan amplas. Yang terakhir, kelima, lalu cat menggunakan kuas.
Sekian presentasi saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, barangkali dari kamu ada yang pernah melihat proses pembuatannya atau pernah jalan-jalan ke suatu tempat terus lihat bendanya atau topeng berbahan kayu secara langsung. Bagaimana bentuknya yang pernah kamu lihat? Atau yang di sekitar kita yang pernah kamu lihat? Coba. Tidak harus yang berbahan kayu. Kelompok 4 ada yang mau menanggapi? Ya. Pernah melihat topeng barongan? Pernah. Iya. Biasanya di mana? Atau ada acara apa? Di barongan. Pertunjukan barongan. Ya. Ya, betul. Apa bahan yang digunakan untuk membuat topeng tersebut? Yang kamu lihat? Kayu. Iya, betul. Yang lain menyimak juga ya. Oke. Kayu. Kalau kamu amati, apa saja yang menarik dari topeng tersebut? Wajahnya serem. Oh, karakter dari Barongan. topengnya, Ya. ya kan? Serem. Itu menunjukkan watak yang, ya kan? Yang seram. Iya. Kenapa bisa bilang seram? Mungkin matanya yang gimana? Matanya kayak gini, Melotot. Ya. Ah, bener. Terus apalagi warnanya mungkin. ya itu. Terus ada kumis-kumisnya. Terus ada lagi? Ya. Ada taringnya? Ya. Ada taringnya. Terus apalagi? Apa meneh ya? Warnanya, warna topengnya dicat apa biasanya? Hitam. Sama merah. Betul, hitam dan merah itu menunjukkan watak jahat. Jahat. Iya, betul. Ada lagi? Itu lidahnya menjulur-julur. Oh iya. Iya, betul. Topengnya kan udah, sekarang yang lainnya apa? Selain topeng, apalagi yang dapat digunakan untuk karya kriya? Patung apa yang pernah kamu lihat yang terbuat dari bahan kayu? Nah, patung Garuda. Oh. Oh. Ah, ya. Oh, ini yang ditaruh di Ya. kelas. Oh iya. Pernah lihat, Febri? Apa itu? Patung Garuda. Patung Garuda itu biasanya di letaknya tuh di antara, ya, foto itu ya, Cah? Iya, itu termasuk karya kriya juga, Cah. Ya, yang berbahan dasar kayu. Kalau fungsi dari patung, ya, yang kamu ketahui apa aja? Coba dari Febri. Fungsi atau kegunaan patung. Jadi yang tadi kita udah ngobrol. Untuk menghiasi ruangan. Untuk hiasan, Ya, ya, ruangan. ya. Oke, benar ya, Cah? Terus berikutnya, ada lagi? Apa ya? Tadi loh yang Bu Elsa sampaikan tadi. Untuk persembahan gitu. Persembahan, iya. Iya, itu lebih ke, ya benar, ada fungsi agama di situ. Fungsi, ada nilai-nilai agama di situ. Oke, berikutnya. Berikutnya, Adakah fungsi untuk membuat miniatur? miniatur. Jadi kalau beberapa seniman itu ada yang ketika membuat patung yang bentuknya besar, yang ukurannya besar, yang sifatnya monumental, itu dia akan membuat replikanya terlebih dahulu. Oke, nah yang lebih mudah dibuat sebelum dia akhirnya bikin pakai semen, pakai besi yang besar, bikin kerangkanya dari kayu dulu Cah biasanya. Miniaturnya dibuat dulu, setelah dipahat selesai, nah baru itu patung kayunya tadi sebagai acuan ketika dia mau bikin patung yang ukurannya besar. Gitu Cah. Ada lagi? Kalau di hotel itu mungkin kamu ada yang pernah lihat, ada kayak patung selamat datang gitu Cah. Ada juga yang bahannya dari kayu. Perlu kamu ketahui di negara kita sangat kaya ya akan budaya ya, itu nggak ada di negara lain Cah. Jadi orang luar negeri itu senang datang ke kita karena di negara kita tuh banyak sekali budaya yang bisa diekspor. Salah satunya tadi kerajinan kayu.
Maka kalau di hotel tuh suka ada tuh patung selamat datang gitu, biasanya di depan tuh, di lobi tuh dah, di lobi hotel gitu. Oke, bagus. Sudah cukup ya? Oke, terima kasih Febri sudah maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Widya Ardianti dari kelas TS1 nomor absen 15 akan mempresentasikan tentang origami. Apakah kalian tahu tentang origami? Tahu. Barangkali ada teman yang belum tahu, saya jelaskan. Origami adalah sebuah seni lipat yang berasal dari Jepang. Bahan yang digunakan adalah kertas atau kain yang biasanya berbentuk persegi. Cara membuat origami. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu kertas origami dan lem. Lipat kertas diagonal. Kemudian lihat kertas menjadi dua secara horizontal. Lihatlah kertas menjadi dua. Jepitlah sisi-sisi untuk membentuk persegi yang lebih kecil. Lihatlah sisi kanan dan sisi kirinya. Jadikan sebuah karya origami. Sekian presentasi dari saya. Apakah yang ingin bertanya? Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Teknik apa saja yang biasa digunakan untuk membuat origami? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dias. Teknik yang digunakan dalam membuat origami adalah teknik melipat. Oke. Ya. Udah. Kaila bisa menjelaskan proses awalnya, ambil satu contoh bentuk tertentu, kemudian kamu jelaskan. Nah, ini contoh video cara membuat origami. Ya. Di sini adalah teknik melipat. Teknik melipat seperti itu, Mas Dias. Kemudian cara melipatnya. Kemudian cara melipatnya dibagi dua. Oke, berikutnya. Jadi dia membentuk ya plus gini aja. Kemudian dilipat lagi seperti menjadi cara membuat pesawat. Oke. Itu ada tulisannya itu Kaila di atasnya. Lipat bentuk segitiga pada keempat sudut. Jadi yang dilipat itu di keempat sudutnya ya. Dilipat segitiga sehingga ada sisa ada jejaknya itu ya, jejak lipatannya itu. Setelah itu, ya, bentuk kertas menjadi sebuah kuncup dengan mengikuti alur lipatan. Oke. Berarti jejak lipatannya tadi ya, disatukan ya, satukan. Seperti sampai membentuk kuncup. Sampai bentuknya seperti ini ya. Kemudian lalu kembangkan dua sisi hingga berbentuk jajar genjang. Berikutnya Kaila. Kemudian lipat keempat sudut tumpul ke arah tengah. Lalu lipat bagian lebar ke arah bawah seperti di video. Kemudian buka sedikit bagian yang memanjang ke bawah, kemudian lipat ke arah atas. Oke. Iya, betul. Kembangkan dua sisi sayap kanan dan kirinya ya. Oke. Lakukan lipatan sederhana untuk membentuk bagian kepala. Tarik kedua sayap secara perlahan. Oke. Kemudian jadilah sebuah origami burung.
Selesai sudah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mewakili. Silahkan lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Meladia, nomor absen 14 dari kelas 10 TS1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara membuat kerajinan dari guci. Yang pertama, alat dan bahan, yaitu tanah liat, air, meja putar, pisau ukir atau kawat, cat dan kuas pembakaran. Yang kedua, langkah-langkah. 1. Letakkan tanah liat di atas meja putar. 2. Basahi tanah liat dengan air untuk mengatur kekerasan tanah liat. 3. Putar tanah liat dengan meja putar dan bentuk menjadi guci. 4. Buat guci sesuai pola atau bentuk yang diingkarkan dengan kawat dan pisau pahat. 5. Bakar guci dengan pembakaran agar menjadi keras dan kuat. Kelompok 1, perwakilan kelompok 1 silahkan bertanya. Sebelumnya saya pernah melihat ada orang sedang membuat kerajinan dari tanah liat menggunakan meja putar. Nah, itu teknik itu disebut apa? Disebut teknik apa? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ihsan. Teknik gusir. Gusir adalah teknik yang digunakan untuk membuat patung dengan menggunakan meja bundar. Ini nih. Teknik putar ya. Jadi yang dimaksud Ihsan tadi adalah teknik putar. Di dalam proses membuat seni keramik ada satu teknik yang membutuhkan meja khusus. Ya, mejanya berbeda ya, Cah, nggak sama seperti yang kamu pakai sekarang. Mejanya itu bisa diputar gitu, Cah, makanya disebutnya meja putar. Fungsinya supaya mempermudah membuat sisi-sisi keramik tadi supaya lebih sama gitu. Ini prosesnya seperti ini kurang lebih, Cah. Nah, mejanya tuh ada pedalnya di bawahnya, Cah. Oke, basahi bagian atas base kayu dengan sedikit air. Base kayu ya. Jadi tanahnya diletakkan gitu ya. Pastikan tanah merekat pada base dengan kuat. Pada meja putar hingga menjadi memutar dengan kecepatan yang konsisten. Jika meja sudah berputar dengan kecepatan yang konsisten, hentikan tendangannya. Step 1, nah itu, Cah. Kalau mejanya berputar, tangannya tuh tinggal diem aja. Itu lebih mudah gitu untuk bikin sisi-sisinya gitu. Tekan tanah dengan menggunakan telapak tangan ibu jari sebelah kiri untuk menekan. Step ketiga, tekan tanah dengan ibu jari. Buka tanah perlahan dengan menggunakan ibu jari kiri dan telapak tangan. Jadi yang satu untuk bikin rongganya, yang satu untuk mempertahankan posisi di pinggirnya. Step ketiga, membangun dinding. Jari tengah pada tangan kiri menatap dinding tanah dari dalam. Sinkronisasi pada jari kiri dan tangan mempengaruhi bentuk dinding. Yang kedua adalah membuat dinding melebar. Tekan yang sama dari dalam. Gunakan spons basah untuk membantu menjepit dinding dan menarik ke atas untuk menaikkan tinggi dinding tanah. Tarik dinding tanah ke atas dengan perlahan dari dasar. Tekanan yang sama pada kedua jari membantu tanah stabil. Agar tanah dapat mengontrol kekuatan yang konsisten, tangan harus selalu menempel.
Jika dinding tanah masih terlalu tebal, tanah masih dapat ditarik atau dilebarkan diameternya. Ketebalan dinding tanah yang ideal berkisar pada 0,5 sampai 0,3 cm. Membantu proses finalisasi tekstur dinding dan menarik dinding. Ginjal tuh maksudnya apa ya? Kayak untuk tetap mempertahankan itunya, jadi cukup stabil gitu kali ya. Gunakan kusir dengan menuju seketika untuk membantu tangan untuk bikin di garis bawahnya itu. Nah, iya. Gunakan senar untuk membantu memotong tanah agar dapat melepaskan dari kursi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Heri Kurniawan dari kelas 10 TS1 nomor absen 10. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan merepresentasikan salah satu contoh karya seni kriya yang berbahan dasar dari kain yang bernama batik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Untuk membuat batik, kita harus mengerti bahan-bahan dasar dari pembuatan batik itu sendiri. Seperti 1. Selai kain putih. Yang kedua adalah canting. Yang ketiga adalah lilin malam dan pemanas. Yang selanjutnya adalah pewarna batik. Kelima kuas, dan yang terakhir adalah pensil. Lanjut. Setelah semua bahan tadi terkumpul, barulah dimulai pembuatannya. Adapun langkah-langkahnya dan juga setelah semua bahan tadi terkumpul, barulah dimulai pembuatannya. Adapun langkah-langkah pembuatan dari batik adalah sebagai berikut. 1. Membuat desain dan penentuan motif dengan pensil. Yang kedua, lukis dengan lilin malam yang sudah dipanaskan menggunakan canting dengan mengikuti pola desain. Yang ketiga, mencelupkan kain ke dalam warna tertentu agar kain yang tidak berwarna oleh lilin dapat diwarnai oleh warna. Yang keempat adalah jemur lalu keringkan. Oke, sudah? Kalau masih ada? Baik, setelah kita mengetahui langkah-langkahnya, adakah yang ingin bertanya? Silakan Erlinda. Ya. Berdiri. Ya. Teknik apa saja yang dilakukan saat membatik? Kamu pernah dengar nama batik tulis? Batik cap? Iya. Ada batik tulis dan batik cap. Itu merupakan teknik ya atau proses pembuatan batik cap. Coba Heri bantu Bu Elsa. Heri pernah lihat batik cap? Pernah. Apa yang digunakan dalam proses pembuatan batik cap? Yang pertama adalah lilin, yang kedua iya, cetakan capnya. Oke, betul. Jadi kalau batik cap itu ada alat ya yang digunakan untuk seperti nyetempel itu, Cah. Ya. Motif batiknya didapat dari hasil cap.
Biasanya alat capnya terbuat dari perunggu. Iya, jadi lilinnya tadi atau malamnya, lilin atau malam tadi, dia dilelehkan, ya. Setelah itu pakai alat cap tadi dicelupkan seperti ngetempel itu ya, seperti sablon. Baru dicapkan ke kainnya. Sedangkan kalau batik tulis, jadi pernah lihat batik tulis? Pernah lihat orang membatik? Duduk yang pakai canting gitu? Biasanya ada di video-video tuh. Pernah lihat? Itu yang disebut dengan batik tulis. Jadi kalau batik tulis, proses pembuatannya manual, jadi orangnya langsung melukis di kainnya. Begitu? Ya. Ada sanggahan dari teman-teman? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Di Kendal sendiri ada batik yang disebut batik Kendal. Ada yang pernah lihat? Jadi proses pembuatan batik itu ada dua cara tadi, batik cap dan batik tulis. Sedangkan motifnya di Kendal sendiri, motifnya ada motif tumbuhan, binatang, dan figuratif. Coba Erlinda, kalau kamu amati batik yang ada di Kabupaten Kendal biasanya menggunakan warna apa saja yang kamu lihat? Coklat. Coklat, iya. Terus ada lagi? Merah, tapi merahnya itu yang agak gelap gitu. Oh, ya. Terus ada lagi merah marun gitu ya? Iya. Terus ada lagi? Terus hijau. Hijau. Betul. Terus ada lagi? Banyak ya? Iya. Jadi warna yang digunakan oleh batik Kendal itu meliputi warna-warna cerah. Batik Kendal termasuk batik pesisir, maka dia menggunakan warna-warna cerah. Beda dengan batik yang ada di daerah Jogja dan Solo. Itu kita lebih banyak menggunakan warna coklat dan hitam. Ada berapa proses pembuatan batik, Her? Ada 2. Ya, yang pertama batik tulis sama batik cap. Oke, perbedaannya adalah yang kalau batik tulis menggunakan canting. Iya. Yang kedua menggunakan alat seperti stempel. Oke, bagus. Silakan ditutup, Heri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, sudah selesai presentasi kita pada pertemuan hari ini. Silahkan hasil diskusi kelompok yang sudah kamu diskusikan dengan teman-teman sekelompok, kamu isikan ke link Google Form yang sudah saya buat. Silahkan duduk kembali seperti semula. Anak-anak, apakah ada kesulitan dalam materi hari ini? Iya, silakan Intan. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan bakat dalam berkarya seni kriya? Oke, bagus pertanyaannya. Anak-anak, untuk melatih bakat kamu dalam berbagai bidang, kamu harus terlebih dahulu mau mencoba. Jadi ada usaha terlebih dahulu untuk mencoba. Jangan pikirkan berhasil atau tidaknya. Coba terlebih dahulu, baru nanti seiring berjalannya waktu kamu akan lebih mengetahui apa saja yang menjadi potensi yang ada di diri kamu. Dalam hal ini, untuk karya kriya, kamu harus mencoba berbagai teknik dengan berbagai bahan. Apa yang kamu suka, apa yang sedang masyarakat suka, itu akan jadi referensi kamu dalam menentukan bidang yang akan kamu buat. Contoh, saat ini lebih berkembang ke era digital. Pemanfaatan teknologi ini sangat marak sekali akhir-akhir ini. Ya, karya desain itu sangat disukai, seperti membuat tropi, apa sih namanya, ucapan pernikahan yang dari resin, yang berbahan resin.
itu kan custom ya. Misalkan lagi karya kriya scrap frame banyak diminati untuk ucapan pernikahan, ulang tahun, kelahiran anak. Jadi cari tahu dulu pangsa pasarnya seperti apa. Kemudian kamu cari minatmu, kira-kira teknik apa yang bisa kamu terapkan yang sesuai dengan minat masyarakat. Dari situlah nanti kamu akan menemukan bakat yang bisa jadi potensi kamu untuk berwirausaha. Kamu sebagai anak-anak SMK memang saat ini diarahkan untuk dapat mengembangkan ya potensi kamu di dunia berwirausaha. Tidak menutup kemungkinan kamu juga harus menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ya. Saat ini banyak sekali orang-orang yang berwirausaha yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi juga ya. Benar ya? Jadi tidak selalu yang berwirausaha itu nggak sekolah gitu ya ya. Karena dengan pendidikan yang tinggi pun dapat mendukung kamu dalam berwirausaha. Misalkan di dunia marketing, kamu jadi lebih tahu cara mengembangkan usahamu ya dengan belajar marketing. Minggu depan kita akan belajar materi yang berikutnya, yaitu karya seni rupa Trimatra serta teknik-teknik dalam proses pembuatan seni keramik. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, Belsa minta tolong Heri untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat gerak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.